Halo teman-teman, saat ini saya berada di Desa Pringgawijayan, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Projo. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu peternak senior, yaitu Pak Marman, salah satu peternak entok yang sudah memulai usaha ternak entok sekitar tahun 2017 silam. Kali ini saya tertarik untuk mereview kandang beliau yang cukup unik karena konstruksinya cukup keren ya, serta fungsinya yang cukup efektif untuk kesehatan ternak entok. Tapi sayangnya saya memang tidak bisa masuk ke dalam kandang karena Pak Marwan ini menerapkan biosecurity, sehingga saya memilih untuk tidak masuk kandang, sehingga saya hanya melihat kandangnya dari luar. Inilah penampakan kandang milik Pak Marwan, di mana kandang ini terbuat dari bambu. Kemudian di bagian bawah itu ada semacam terpal atau plastik untuk menutupi agar tidak terjadi kontak langsung antara hewan luar dengan entok-entok yang ada di dalam kandang. Kita coba intip ya isinya. Ada sekitar 50 ekor entok yang dibudidayakan Pak Marman di dalam kandang ini, dan terlihat kandang cukup bagus dan kering ya. Nah, ini ketika diambil gambar dari jarak jauh memang cukup keren, di bagian atapnya itu melengkung ya. Untuk atapnya ini saya kira cukup unik karena memang Pak Marman ini menggunakan plastik UV untuk bagian atap, dan konstruksinya dibuat melengkung. Kemudian di atas plastik UV ini diberi paranet untuk meredam panas, sehingga panas yang masuk ke dalam kandang itu tidak full ya. Dengan plastik UV ini di dalam kandang itu relatif kering, kemudian entok juga masih mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup, sehingga bagus untuk kandang indukan atau untuk breeding, dan ini bisa menjadi inspirasi atau menjadi referensi kita untuk pembuatan kandang yang ideal. Di sela-sela bagian atas itu juga ada ruang udara yang cukup bagus ya, cukup lebar sekitar 1 meter itu yang lubang-lubang itu. Kemudian di bagian bawah ini menggunakan semacam batako atau batu bata ringan untuk bagian bawahnya, sehingga tidak ada hama dari luar yang masuk ke kandang. Untuk bagian dalam kandangnya cukup kering ya, menggunakan tanah kemudian diberi sekam padi. Kandang milik Pak Marman ini tingginya sekitar 3 meter untuk pagar bambunya, kemudian bagian ventilasi udara itu sekitar 1 meter. Kemudian lebar kandangnya cukup lebar ya, sekitar 4 meter. Kemudian panjang ke belakang itu sekitar 6 meter. Nah, di dalam kandang ini ada sekat-sekat ya, ada sekat untuk indukan bertelur atau mengeram. Kemudian ada sekat untuk umbaran di dalam kandang. Ini full di dalam kandang ya, tidak terpapar air hujan, sehingga di dalam kandang itu alas kandang relatif sangat kering. Dengan metode pembuatan kandang seperti ini, maka pada musim hujan ini tidak ada ceritanya kandang kita itu becek. Sebab seluruh atap itu tertutup ya. Hanya saja memang di bagian atap menggunakan plastik UV, sehingga sinar matahari masih bisa masuk, dan kemudian entok masih mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup, sehingga produksi telur entok itu bisa lancar. Menurut penuturan Pak Marman bahwa kandang ini bisa bertahan sampai 10 tahun. Jadi cukup aman dan kemudian biayanya cukup murah. Teman-teman yang ingin mencontoh pembuatan kandang ini bisa kemudian datang ke Pringgawijayan untuk lebih jauh belajar tentang pembuatan kandang entok. Kandang Pak Marwan ini sangat adaptif terhadap musim, baik itu musim penghujan maupun musim kemarau. Pada musim hujan, kandang Pak Marwan ini tidak akan becek karena bagian atap itu tertutup total. Kemudian masih mendapat asupan sinar matahari. Kemudian pada saat musim kemarau juga sangat cocok karena pada bagian atas atap setelah plastik UV itu menggunakan paranet. Dengan kandang seperti ini, maka kandang Pak Marwan ini tidak becek, sehingga entoknya relatif sehat. Karena penyakit kemudian virus itu muncul ketika lingkungan kandang itu becek atau lembab. Pada kesempatan kali ini saya juga berkunjung ke ladang Indigo Vera milik Pak Marwan. Karena Pak Marwan ini menanam sekitar 200 pohon Indigo Vera di lahan yang tidak produktif.
Pak Marman ini cukup kreatif dalam pembuatan pakan fermentasi, salah satunya menggunakan bahan daun indigo vera sehingga dia menanam tanaman indigo vera sebanyak 200 pohon. Ini dia tanamannya berada di lereng, sungai, dia panen setiap, 3 bulan atau 4 bulan sekali pada saat musim kemarau. Ini dia penampakan pohon indigo vera milik Pak Marman, sangat lebat. Pada musim hujan kali ini memang dia sengaja tidak memanen daun indigo vera, dibiarkan tumbuh rimbun. Nanti pada saat cuaca panas baru kemudian, daun-daun indigo vera ini kemudian dipanen untuk kemudian dikeringkan. Jadi pengawetannya menggunakan sistem pengeringan, di bawah terik sinar matahari. Cukup efektif dan kemudian cukup awet ya. Ketika daun indigo vera ini diawetkan atau dikeringkan maka bisa kuat, berbulan-bulan, disimpan di dalam plastik kemudian ditutup rapat. Daun indigo vera ini proteinnya sangat tinggi ya, sehingga bagus untuk protein entok. Teman-teman yang belum mempunyai tanaman indigo vera untuk segera menanam mumpung ini musim penghujan sehingga ke depan kita bisa mendapatkan stok pakan dari daun indigo vera ini cukup melimpah. Pohon indigo vera merupakan salah satu pohon yang sangat mudah untuk budidayakan, ditanam, baik di lahan yang, produktif maupun yang kurang produktif. Contoh misalkan kayak Pak Marman ini, dia menanam di lereng sungai yang tidak produktif, tapi bisa tumbuh subur ya. Dan biji-biji indigo vera ini bisa kemudian ditanam kembali, kemudian disebarkan di lahan-lahan yang kurang produktif sehingga ke depan akan semakin banyak, pohon-pohon indigo vera yang bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, itu saja video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.